Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita bersyukur atau berterima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita semua dan yang memberikan kesehatan kepada kita semua, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Buton TV yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 1 yang akan menjadi materi pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Shadaqallahul azim. Alif lam mim. Tilkah ayatul kitab. Itu ayat-ayat Alkitab. Walladzi unzilah ilaika, dan kitab yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, al-haqqu, itu adalah benar. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya atau tidak mengimani atas apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Para pemirsa Buton TV, mari kita merenung dengan surah Ar-Ra'd ini, ayat 1. Allah sudah menurunkan kitab bagi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang diturunkan itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat Islam seluruh dunia dalam menjalani hidup. Akan tetapi, mulai sejak Al-Quran diturunkan, ini yang perlu difahami. Sejak Al-Quran diturunkan itu kepada Nabi Muhammad, kebanyakan manusia pada waktu itu sudah tidak percaya. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, sudah tidak mengimani atas petunjuk Allah yang menciptakan manusia. Sedangkan Allah yang menciptakan manusia, yang memproduksi manusia, tentunya supaya nanti sesuai dengan aturan dan tatanan Allah, sehingga sesuai dengan kehendaknya, Allah menciptakan aturan
yang tertera di dalam Al-Quran. Akan tetapi setelah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kebanyakan manusia itu tidak percaya, tidak mengimani atas Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sehubungan manusia tidak percaya pada waktu itu, dan yang perlu juga difahami, Al-Quran ini bukan hanya untuk umat manusia pada masa Rasulullah. Al-Quran ini sampai nanti. Sedangkan ayat yang kami sudah sampaikan, ya sama. Sampai kepada akhir zaman ini, manusia tidak mempercayai, kebanyakan manusia tidak mempercayai kepada Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehubungan sudah tidak percaya kepada Al-Quran petunjuk Allah, kebanyakan manusia adalah mencari petunjuk-petunjuk lain. Sehingga manusia kondisi sekarang ini, semua sudah merasakan para manusia ini adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tidak mau kepada petunjuk yang Allah ciptakan dan Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah sebetulnya letak mulai dari awal-awal Allah menurunkan wahyu, manusia sudah tidak menerima, dan seterusnya begitu sampai nantinya pada hari-hari akhir nantinya itu seperti itu. Kebanyakan manusia tidak menerimanya, tapi tidak seluruhnya manusia, tidak seluruh manusia, cuma kebanyakan manusia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk, sehingga mencari petunjuk-petunjuk selain Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi, ya kita bisa rasakan masing-masing. Yang sangat paling penting adalah nantinya yang berkaitan dengan masalah ketauhidan kita kepada Allah. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita mau mengabdi kepada Allah, mau melaksanakan perintah Allah, sedangkan kita tidak mengikuti petunjuk, atau sudah tidak percaya kepada petunjuk yang diimani oleh Allah. Sebagai gambaran, mari kita renungi pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Sekarang begini, ada perusahaan sepeda motor, anggaplah mereknya Honda. Tentunya yang paling tahu semacamnya dalam memproduksi dan juga dalam merawat, dalam menjalankan, mengoperasikan sepeda motornya, itu adalah yang memproduksi Honda. Maka dari itu, perusahaan Honda setiap mengeluarkan motor baru pasti diikuti dengan buku petunjuk penggunaan dan perawatan, bahkan nanti cara servisnya itu sudah ada semuanya. Begitu juga Allah. Maka kami mengajak kepada saudara-saudara pemirsa Kuton TV, dimanapun Anda berada, marilah kita sedikit demi sedikit merenungi apa yang memang menjadi perjalanan kita ini. Kok kita menjalani hidup ini penuh dengan permasalahan? Ini yang perlu direnungi. Cuman kita semua kadangkala ini tidak berintrospeksi, tidak muhasabah. Sedangkan yang dianjurkan kita ini adalah diperintah untuk selalu menghisab, menghitung perjalanan kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Setiap hari.
Seharusnya kadangkala begini, manusia selalu merasa sulit dalam semua urusan. Kata-kata sulit ini dari mana? Allah sendiri tidak pernah mempersulit. Sudah jelas ayatnya dari Allah itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah dalam menjalani hidup ini memberikan kesulitan kepada kita. Cuman kita ini selalu mengeluh sulit. Akan tetapi kita tidak pernah merenung. Apa sih yang menjadi begini? Jangan-jangan kita ini sekarang sudah salah dalam menjalani kehidupan kita. Sudah tidak sesuai dengan petunjuk. Akhirnya kita hidup dalam keadaan bingung. Dalam menghadapi keluarga, dalam menghadapi anak, dalam menghadapi usaha kita masing-masing, menghadapi sosial ke masyarakat. Karena semuanya sudah menjauh. Karena sudah menjauh dari tuntunan, dari hidayah, dari petunjuk, dari ilmunya Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi kepada umat Islam adalah suatu kegelapan dalam kehidupan. Karena ilmu yang diberikan Allah itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai penerang dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu itu karena penerang, nurun, penerang. Sedangkan wa nurullah, ilmunya Allah itu tidak akan nantinya sampai kepada orang yang durhaka kepada Allah atau dusta kepada Allah. Tidak bisa, tidak akan. Karena sudah ada riwayat, al ilmu nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Tidak akan memperoleh ilmunya Allah apabila manusia itu adalah membangkang. Tidak akan memperoleh. Maka sekali lagi kami menghimbau kepada pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada. Mari dalam keadaan yang seperti ini kita kembali kepada Al-Quran. Jangan Al-Quran dibawa kemana-mana. Tapi hal-hal yang lain itu yang harus dibawa kepada Al-Quran. Permasalahan kita itu bawa kepada Al-Quran. Biar ketemu titik terang. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya oleh umat Islam sedunia ini dijadikan suatu pegangan dalam urusan apapun. Jangan sampai keluar dari Al-Quran. Karena satu-satunya Al-Quran. Dan Al-Quran sudah tidak perlu diragukan kebenarannya. Sudah tidak perlu diragukan kebenaran itu. Karena Al-Quran itu hudan. Petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Buton TV, dalam kesempatan ini mari kita, supaya kita ini terhindar, supaya kita ini bisa selalu mendapatkan pertolongan, selalu mendapatkan semacam pencerahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya mari kita kembali kepada Al-Quran. Semuanya dibawa kepada Al-Quran. Sudah cocok apa enggak kehidupan kita ini dengan Al-Quran? Jangan-jangan kita ini semuanya keluar dari Al-Quran, sehingga timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada kita. Maka dari itu, insya Allah kalau kita semacamnya ini sedikit demi sedikit merenungi kehidupan yang terjadi dari masing-masing saudara pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada, insya Allah
Maka mari kita kembali. Sekarang ini sudah waktunya. Sudah waktunya. Di mana-mana sudah permasalahan. Di mana-mana sudah keributan. Di mana-mana sudah terjadi semacamnya pertengkaran dan semacamnya. Itu perlu dipertanyakan. Kenapa kita bisa bertengkar? Karena semuanya ini sama. Yang ditengkari itu siapa? Yang menciptakan siapa? Namanya sama-sama insan. Kalau menyakiti yang satu itu menyakiti Rasulullah. Kalau menyakiti Rasulullah menyakiti Allah. Kenapa terjadi dendam, terjadi permusuhan? Maka dari itu kami menghimbau, ayo para saudara-saudara, ketidaknyamanan yang dirasakan masing-masing, apapun namanya ketidaknyamanan, dalam urusan apapun, mari kita bawa kepada dokternya. Kepada dokter. Allah itu selalu nantinya memberikan solusi kepada umatnya itu. Kepada makhluknya. Sehingga nantinya apa yang menjadi penderitaan itu menjadi menemukan jalan keluarnya. Tidak bisa. Karena nantinya namanya orang sakit jasmani saja. Itu harus dibawa kepada dokternya sehingga dokter itu yang menentukan entah sakit apa sekaligus sesuai dengan keilmuan kedokteran nantinya dikasih obat sesuai dengan sakitnya. Begitu juga kalau urusan yang lain bukan urusan fisik, urusan non fisik dibawa ke dokter ahli fisik ya tidak bisa. Tentunya ini dibawa kepada dokter yang diangkat oleh Allah. Kalau dulu ada Rasulullah, ya Rasulullah. Sekarang Rasulullah tidak ada. Tentunya kita mencari siapa yang diangkat oleh Allah sehingga nantinya kita bisa ketemu ini adalah yang menjadi penerus daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam hal apapun, dalam hal akidah sehingga sesuai dengan akidahnya Rasulullah, fikihnya, sholatnya sesuai dengan sholatnya Rasulullah, puasanya, segalanya. Karena Rasulullah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan uswah dalam urusan apapun. Dalam urusan ibadah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Sebetulnya kita ini tidak susah. Karena sudah ada contoh, tinggal kita mengikuti contohnya. Nah, cuma problemnya, apalagi mau mengikuti contohnya yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, Al-Qur'annya semenjak diturunkan, semenjak diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan manusia pada waktu itu sudah tidak beriman, sudah tidak percaya. Inilah yang menjadi problem kerusakan, karena keluar dari ketentuan, dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah keluar, tinggal sedikit ada. Kalau sama sekali nanti tidak ada, ya sudah, mungkin alam ini sudah ditutup. Sehubungan masih ada entah sedikit, ya yang sedikit ini nantinya bagaimana bisa mengembangkan, bisa mengajak kepada saudara-saudara terdekat untuk kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan apapun sesuai dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini lengkap dalam urusan apapun. Kalau urusan-urusan fikih nantinya itu ada. Cuma fikih itu nantinya karena rincian-rincian tidak dirinci dalam Al-Qur'an, itu nantinya dilengkapi dengan para ulama. Tapi kalau masalah wilayah fikih itu tidak terlalu mempengaruhi, maka tidak usah kita berdebat karena beda kalau urusan jasad.
yang paling penting adalah urusan akidah, bagaimana sesuai dengan akidah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidahnya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi tidak pernah takut kepada selain Allah, dan Kanjeng Nabi tidak pernah ibadah kepada selain Allah. Jadi semuanya karena Allah. Karena kita yang menciptakan itu adalah Allah. Yang menjaga kita Allah. Yang melihara kita Allah. Yang memberi rezeki kita Allah. Kalau kita sakit juga yang menyembuhkan Allah. Jangan pernah kita ini percaya kepada selain Allah sedikit pun. Terlepas apapun yang terjadi kepada kita itu ada sebab akibat yang sampai kepada kita. Sebab akibat pun itu yang menciptakan Allah. Jadi jangan diyakini yang menyembuhkan kita adalah dokter. Bukan. Itu sebab saja. Sebab saja. Yang menyembuhkan tetap Allah. Banyak contohnya. Kadang-kala kita akan berkali-kali kepada dokter. Kenapa kok sekali ke dokter kita tidak sembuh? Karena masih menunggu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada saudara-saudara yang ada dimanapun, pemirsa Futon TV, semoga tayangan pada malam ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan selalu mengharap rahmat dan ridhonya Allah. Semoga semua makhluk Allah, khususnya umat Islam ini, selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan dan selalu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.